kesempatan untuk menjelaskan tentang sebuah keadaan yang mungkin bisa merubah segala pandanganmu terhadap sikapku. Sudikah dirimu membuka hatimu untuk sang perindu yang selalu ingin kehadiranmu untuk melindungi hati. Harapanku kini kembali. Ketika tak ada yang mengerti, perasaanku ini semakin mendalam. Walaupun berjuang tak semudah yang diangankan, aku butuh kamu. Sudikah dirimu membuka hatimu untuk sang perindu yang selalu ingin kehadiranmu untuk melindungi hati. Harapanku kini kembali. Ku mohon kau di sini menerangi jalanku untuk selama-lamanya. Sudikah dirimu membuka hatimu untuk sang perindu yang selalu ingin kehadiranmu untuk melindungi hati. Harapanku kini kembali. Kau dirimu membuka hatimu, ingin kehadiranmu untuk melindungi hati. Harapanku kini kembali. Harapanku kini kembali. Hai Millennials, kembali lagi bersama Titas di Kiss of Music. This is your stage. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bareng satu bintang tamu kita yang baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Bayangmu. Siapakah dia? Yuk langsung saja kita sambut. Ada Firza di sini. Hai Halo, Firza. apa kabar? Baik. Bagaimana? Sehat? Sehat. Lagi sibuk apa di pandemi kayak gini? Pandemi, aku paling rekaman aja. Rekaman, Terus aku kan bikin kantor yang bergerak di bidang recording company sekaligus artis manajemen kan. Oh jadi memanage diri sendiri juga sekalian? Paling itu kesibukan. Oke, nah pandemi ini, which is yang kita tahu udah setahunan, menurut Firza ngaruh banget gak sih ke kesibukan Firza, ke diri Firza sendiri? Sebenarnya ngaruh banget ya ke karirku. Karena kan musisi itu hidupnya di panggung salah satunya. Ya pada saat pandemi panggung sama sekali nggak ada. Jadi kayak musisi itu rada tidur sebenarnya kan. Cuman ya aku siasatin dengan rekaman setiap hari, sebisanya bikin musik dan lagu setiap hari gitu. Itu sih yang paling bisa aku siasatin pada saat pandemi ya. Oke, berarti udah punya tabungan lagu banyak nih?
Lumayan. Pandemi itu aku bisa dapat 21 lagu. 21 lagu. 21 lagu. Bisa jadi 2 album nggak? Belum tentu juga semuanya kan masuk kan. Paling dari 21 tuh ya 3, 4 gitu. Tapi ya lumayan lah bisa jadi tabungan. Berarti si single Bayangmu ini adalah salah satu yang dihasilkan dari pandemi ini. Iya, pas pandemi aku bikinnya. Pas saat pandemi. Susah nggak sih pada saat bikinnya? Pas saat bikin sebenarnya nggak ngaruh pada saat era pandemi gini ya nggak ngaruh. Sama kayak sebelumnya lah bikin lagu. Cuman yang mungkin jadi apa namanya lebih fokus aja. Dulu kan manggung terus dapat waktu bikin lagu atau ke studio aja tuh jarang gitu. Pada saat pandemi itu bisa lebih intens ke studio. Lebih fokus ya? Ya, jadi yang tadinya misalnya satu lagu tuh bisa sampai seminggu selesainya, sekarang bisa 2 hari, 3 hari selesai gitu. Berarti ini ya ibaratnya blessing in disguise ya. Jadi ada tetap ada hal positif dari pandemi ini. Oke, nah Firza kan selama ini kan dirimu dikenal sebagai jebolan dari salah satu ajang kan, ajang pencarian bakat. Nah, dari ajang itu kan orang pasti banyak yang menduga banyak sekali, ya kalau aku sih sekalian aku nonton pasti lu banyak pelajaran lah, ada mentor, ada apa gitu. Nah, pelajaran apa sih yang Firza dapet dari ajang tersebut yang sampai sekarang masih kamu pegang atau kamu aplikasikan di kehidupan sehari-hari sebagai musisi? Belajar ngomong kali. Emang sebelumnya? Nggak bisa ngomong aku. Diem doang? Iya, karena dulu kan ngeband. Jadi leadernya doang yang ngobrol gitu. Kalau pada saat aku di ajang itu diajarkan untuk gimana caranya public speaking yang baik gitu. Itu jadi. Jadi itu sampai sekarang masih bermanfaat banget gitu ilmunya. Terus dari itu sih yang paling sering digunakan sampai sekarang ya. Nggak didapatkan kayaknya di sekolah-sekolah lain. Kecuali kalau sekolah khusus public speaking ya. Iya, karena itu kan gratis kan. Iya, mungkin betul. kalau lain ada, cuman bayar. Iya, kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? Nah, tapi berarti sampai sekarang kan katanya bilang dulu bukan termasuk tipe yang bisa ngomong nih, karena biasa ada leadernya gitu. Nah, terus belajar pada saat ajang carian bakat. Masih suka deg-degan nggak sih? Atau mati gaya mungkin kadang-kadang? Awalnya ya. Ngerasa terlalu mendominasi, kadang-kadang gua kayaknya banyak banget ngobrol deh gitu. Tapi semakin kesini tuh semakin bisa mengontrol ya, semakin bisa mengontrol sesuai dengan tujuan apa yang ingin aku sampaikan gitu. Kayak sebelumnya itu sama sekali bukan nggak bisa, cuman belum berani aja waktu itu. Belum berani karena terbiasa dengan kalau ngeband kan pasti ada satu leader yang mewakilin ngobrol. Dan aku nggak pernah ngobrol, iya. Aku diam aja gitu. Dan terus pada saat dapat pelajaran itu selalu aku aplikasikan sekarang, jadi kayak kebiasaan yang lumayan sangat berfungsi. Tantangan terbesar selama ini dalam bermusik. Bermusik dan mengobrol. Bermusik dan public speaking. Tantangan terbesarnya mungkin apa ya? Fokus untuk misalnya ke satu tujuan. Misalnya aku ngobrolin musik. Nah, aku tuh salah satu tipe yang mungkin misalnya lagi ngobrolin musik tiba-tiba kesini gitu. Tiba-tiba larinya ke rumah di mana misalnya gitu. Aku tuh nggak bisa fokus awalnya. Tapi sekarang udah mulai bisa mengontrol. Bisa dong, harus fokus. Tapi kalau perasaan fokus dong. Kalau perasaan nggak pernah fokus. Ke distract ya. Selalu fokus lah. Oke, nah kalau ngomongin perasaan, pernahkah perasaan pribadi itu dituangkan di lagu? Karena biasanya gini nih ya, biasanya kalau setiap aku ngobrol sama tamunya Kiss of Music, semua bilang pasti, oh ini pengalaman si ini pengalaman si itu gitu. Padahal bisa jadi itu ada pengalaman sendiri atau perasaan sendiri. Kalau dari Firza sendiri gimana? Rata-rata itu pengalaman pribadiku. Dari album pertama, album kedua, album ketiga. Itu pengalaman pribadi yang aku jadiin lagu. Dari yang mungkin memang ada cerita teman-teman yang aku gabungkan dengan ceritaku gitu. Kayak Bayangmu ini apa yang aku rasakan gitu. Sebelumnya juga kembali apa yang pernah aku alami gitu. Dari 3 poin sih, apa yang aku baca, apa yang aku dengar, dan apa yang aku rasakan. Itu selalu yang ada di isi laguku gitu. Jadi itu yang menjadi cerminan lah. Nah kalau buat Firza sendiri nih, kan kamu kan sekarang juga tadi nih banyak dong contekannya. Aduh, saya yang deg-degan mau nanya. Nih kan tadi di awal sempat bilang kalau bikin recording company sendiri, ya kan? Terus bikin manajemen sendiri kan? Nah, kedepannya nih, Bapak mau fokusnya kemana nih? Mau jadi pengusaha label rekaman atau tetap menjadi musisi?
Musik pastinya. Musik pasti. Musik itu kan banyak ya, nggak cuma musisi doang. Musisi juga banyak, ada penyanyi, pemain gitar, pemain drum. Cuman musik itu banyak part yang bisa diambil sebenarnya. Kayak misalnya aku bikin manajemen artis, aku bisa memaintain artis-artis yang aku inginkan gitu, sesuai dengan seleraku misalnya. Terus kalau label sendiri, aku punya banyak lagu dan aku bisa memproduseri nanti talent yang ada di dalamnya misalnya gitu. Dan itu sebenarnya lebih untuk ke depan sih. Kalau sekarang mungkin belum banyak kayaknya orang tahu tentang manajemen artis yang aku bentuk gitu, label yang aku bentuk. Tapi untuk ke depannya mungkin nanti itu akan menjadi peluang lah buat aku gitu untuk berbisnis di musik kan. Karena niatku memang musik. Apa sih nama label dan manajemen artisnya? Loh, kali aja loh milenial ada yang pengen jadi artis. Mungkin saya juga bisa melamar, Pak. Saya mau ngelamar jadi artisnya gimana, Pak? Namanya Vector Company. Vector Company. Oke. Visi, singkatnya Visi. Dan itu udah berdiri dari 2018. 2018 ya? Main juga berarti udah hampir mau 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Oke, nah tadi kan bilang mau punya banyak lagu, terus bisa memproduseri artis yang lo pengen, atau misalnya bikin apalah sesuatu dengan record label atau memanage artis. Nah, kayak artis yang pengen diproduserin tuh yang kayak gimana sih? Apakah mencari yang sama genrenya kayak Firza, atau mungkin mau coba girl band atau boy band? Mungkin kalau di Visi sendiri tuh kayak variatif ya, nggak harus rock gitu, nggak harus pop juga. Kayak misalnya ada musisi jazz, aku seneng musik jazz yang aku nggak bisa bawain gitu. Dan aku pengen orang yang bawain, terus aku bisa menikmatinya. Terus kayak musik yang lain kayak musik dangdut aku suka. Oh ya? Dangdut iya, tapi beneran dangdut ya, jangan dangdut bohongan. Emang dangdut bohongan kayak gimana kalau di kepala Firza? Dangdut Susah untuk dijelaskan sih. Turung tung tung. Dangdut yang dulu lah, dangdut yang dulu, yang masih musikalitasnya masih terjaga. Terus musik kayak apa funk gitu-gitu, aku senang kayak gitu. Dan mungkin aku nggak bisa bawain, tapi si talent Visi ini bisa bawain gitu. Jadi kriteria variatif. Variatif. Nggak harus sama kayak Firza. Berarti susah nanti kalau sama. Iya ya, tersaingan dong. Jualnya gimana marketnya? Iya, kanibal ntar ya, kali Kanibal, makan. Iya. Oke, kalau misalnya dilihatnya berarti kamu termasuk orang yang suka tantangan ya? Maksudnya nggak cuman terpaku di satu kenyamanan tertentu, tapi suka tantangan dengan membuat beberapa hal baru. Suka, tapi di bidangku ya. Tapi di bidangku. Memang ada juga usaha coffee shop yang aku akan bangun gitu. Cuman itu kayak investasi aja, investasi. Investasi yang lain juga ada, cuman nggak tahu ya, senang di musik aja. Kayaknya ini yang gue kuasain gitu, yang sedikit ya, nggak terlalu banyak menguasai, tapi setidaknya mengerti dasar-dasarnya gitu. Jadi kayak nggak segan untuk menjalanin. Oke. Gitu. Menarik, investasi, bikin kedai kopi, bikin manajemen artis, bikin label. Bapak pemikirannya udah ke depan ya, kenapa sih? Apa yang membuat seorang Firza akhirnya berpikir untuk, oh harus begini investasi, harus bikin ini, harus bikin itu? Karena dulu nggak bisa, itu aja. Oke. Dulu tuh nggak bisa, dulu nggak punya power lah buat itu. Bukan power eksistensi yang aku andalkan, bukan. Cuman lebih ke money sih memang, duit ya. gitu ya. Jadi sebisa mungkin duit yang aku punya tuh aku manfaatkan gitu untuk membuat wadah lah. Karena aku ngerasain lah gimana perjuangan musisi gitu untuk bisa sampai ke industri itu aku ngerasain gitu. Dan aku pengen setidaknya teman-temanku bisa ngerasain juga gitu. Oke, berarti Berawal dari niat itu. Ada kayak misi pribadi untuk bisa membantu musisi-musisi yang lain. Sebenarnya rahasia nih, cuman kasih tahu di sini aja. Wow, terima kasih loh. Sebuah rahasianya dikasih tahu di sini, terima kasih. Because this is my stage kan. This is your stage. This is your stage. Karena Anda yang penyanyi, saya tim hore. Oke, nah kalau ngomongin dari segi lagu nih. Segi lagu atau mungkin berbisnis. Apakah Firza punya role model tertentu? Siapa yang menjadi role model Firza untuk bermusik, terus nanti siapa tahu punya role model sendiri untuk berbisnis atau berinvestasi? Beatles sih. Beatles tuh paling aku kagumi lah ya. Nggak cuma hanya sekedar karya mereka, tapi bisnis mereka juga. Sampai sekarang tuh mereka masih jalan gitu, biarpun bandnya udah nggak ada. Royaltinya ada. Iya. Nah itu Filmnya yang ada. Iya, dan itu yang aku salutnya. Gitu kok bisa ya gitu. Dan solois kan belum ada yang kayak gitu.
dan mudah-mudahan ya pergerakan yang mungkin akan aku lakukan menjadi menjadi kenyataan nantinya, mudah-mudahan. Nah, tadi kan ngomongin The Beatles nih. Beatles itu kan terkenal dengan lagu-lagunya yang long lasting. Pokoknya evergreen love song lah, apapun semua orang tahu gitu kan. Kalau dari Firza sendiri, ada target atau niatan gak sih untuk bikin lagu yang bisa long lasting juga? Yang mau didengerin yang generasi sekarang atau ntar generasi anak cucu itu masih bisa long lasting seperti role modelnya Firza sendiri? Balik lagi ke poin 3 tadi ya. Menurut aku 3 poin, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, dan apa yang aku rasakan itu adalah sebuah kejujuran. Jadi buat lagu itu jujur gitu. Dan aku rasa juga Beatles itu buat lagu jujur. Gitu. Jadi apa yang mereka rasakan pada saat itu, mereka tulis lah itu lagunya. Dan itu menjadi lagu yang sampai kapanpun orang akan merasakan kan. Orang akan merasakan. Dan rasa itu kan gak pernah berubah. Biarpun ke tahun kapanpun itu nggak pernah berubah menurutku, dan apa yang aku baca dari Beatles gitu, dan yang selalu yang aku aplikasikan dalam lagu-lagu gue ya itu, kayak misalnya lagu tentang rindu gitu, kayaknya orang semua akan merasakan rindu deh nantinya, gitu-gitu. Rindu tuh diucapkan, jangan hanya dirasakan. Ya gitu-gitu sih. Kok hanya dia mengenggam menahan segala kerinduan. Semua orang pasti akan kayak gitu kan. Semua akan rindu. Semua akan rindu pada akhirnya. Iya, semua pasti akan rindu pada akhirnya. Dan bayangmu juga, semua orang pasti ada sosok yang tidak bisa dilupakan sampai kapanpun. Ada sosok itu gitu. Dan mungkin nggak bisa diungkapkan. Ya, mudah-mudahan dengan lagu-lagunya Firza nanti mungkin 10 tahun ke depan masih bisa diingat. Masih bisa buat dinyanyikan untuk ungkapan hati ya? Benar. Oke, nah ntar di segmen kedua kita akan ngobrol lebih dalam tentang Bayangmu, dimana aku mau mengulik, kamu kolaborasi sama siapa, itu lagu tentang siapa, ya kali aja kan ya bisa diulik gitu. Cuman sebelum kita kembali kita akan berlanjut ke segmen 2, boleh dong di-share ke teman-teman milenial di luar sana buat mereka yang memang ingin sekali bisa memulai karirnya sebagai penyanyi. Buat teman-teman silakan di situ ya. Buat teman-teman millennials, mungkin yang harus kalian lakukan adalah mempelajari musik secara mendalam. Kayak misalnya vokal itu banyak sekali musik-musik banyak yang harus dipelajari gitu dari sisi vokal kita sendiri. Terus kalau musik sendiri harus perbanyak wawasan gitu. Perbanyak wawasan, perbanyak baca, lebih sensitif untuk mendengar apa yang menjadi keluhan teman-teman Anda, supaya banyak kisah yang bisa diangkat nantinya. Banyak kisah yang bisa diangkat, dan menurutku harus konsisten sih. Kalau memang di musik ya di musik gitu, sampai kapanpun ya musik gitu. Itu sih yang harus dilakukan. Konsisten is the key. Oke, baiklah, itu dia millennials, adalah sebuah pesan dari Firza. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan lanjut ke segmen berikutnya, di mana kita akan mengulik lebih lanjut tentang single Bayangmu. Pokoknya tetap di Kiss of Music. This is your stage. Terbayang dirimu malam ini, semakin mendalam rasa di hati. Tolong sampaikan padanya, di dalam hatiku hanyalah namanya. Hingga saat berhenti nafasku, aku tetap milikmu. Dan jika ku bertemu denganmu, mungkin aku tak melepas pelukanku. Tolong
berikan padanya di dalam hatiku, hanyalah namanya hingga saat berhenti nafasku, aku tetap milikmu dan akan selalu milikmu. Hai millennials, kembali lagi di Kiss of Music, This is Your Stage bersama aku Titas dan di sebelahku ada Firza. Halo. Aduh, aku deg-degan beneran ini. Halo. Oke, nah Firza, tadi kan kita udah ngobrolin tentang kesibukan Firza yang Oke. ternyata sedang membuat label, membuat artis manajemen, terus bercerita tentang bagaimana proses membuat lagu. Nah sekarang kita akan ngobrolin tentang single terbarunya Bayangmu yang dirilis di era pandemi ini. Ya, tantangan terbesarnya apa pada saat merilis single ini? Tantangan terbesarnya balik lagi ke niatku pengen punya 10 hit single kan. Hitsku tuh baru 1 gitu. Baru yang benar-benar boom itu baru Tentang Rindu yang aku bikin ya. Kalau Lakimu kan tuh lagunya Mas Pongki Barata. Dan aku pengen punya 9 lagi gitu. Dan menjadi tantangan terberatnya adalah bikin lagu yang bisa diterima sama semua kalangan. Terkhusus millennials ya. Karena musik yang menjadi konsep di materi ini itu adalah rock 90. Kayaknya era sekarang tuh rock 90 itu di industri khususnya lagi tidur dan lagi nggak ada gitu. Dan itu menjadi tantangannya gitu. Jadi tantangan bikin liriknya sederhana tapi mendalam, terus bikin musiknya menarik, enak di telinga, itu kayak butuh waktu yang lumayan lama. Memang aku bikin lumayan lama itu musiknya. Berapa lama? Setahun. Bikin si Bayangmu ini? Ya. Oh ya? Bikin lirik tuh setahun. Setahun itu berarti pada saat tahun lalu di era pada Pandemi. kita udah mulai lockdown itu ya? Iya, 2020. Udah bikin lirik dan itu berganti-ganti aku bongkar-bongkar dan itu menjadi tantangan terberat sebenarnya. Untuk menjadikan lagu ini hits lah gitu. Itu jadi susah gitu. Kenapa sih memilih rock 90-an? Karena aku salah satu pencinta musik rock tuh. Aku rasa rock tuh punya spirit yang tidak bisa didapatkan dari jenis musik yang lain. Ada lah gitu. Biarpun jenis musik yang lain juga ada spiritnya, ada energinya. Cuman rock itu berbeda gitu. Dan menurutku tasteku dapat di situ dan aku pengen share ke teman-teman gimana sih sebenarnya rock yang menarik untuk didengar, rock yang mungkin ya yang tadi itu ya, rock yang mungkin long lasting gitu, sampai kapanpun akan bisa didengar. Dan menurutku ya mudah-mudahan musik yang aku bikinin itu bisa nyangkut di era sekarang gitu. Oke, nah di single Bayangmu ini kan kamu berkolaborasi ada Mas Sofi dari Rif, terus ada Iqmal dari Tria, terus sama Pandu dari The Adams. Ya. Memang dari awal sudah merencanakan berkolaborasi dengan mereka atau pada saat seiring berjalannya waktu terus ketemu mereka terus akhirnya jadi kayak kita kolaborasi aja nih. Gimana tuh? Itu seiring berjalannya waktu sebenarnya. Awalnya kan aku pengen rilis sendiri aja gitu. Tapi ternyata di sekarang itu zamannya kolaborasi kan. Dan terus aku mikir kalau kolaborasi sama penyanyi gitu, nyanyi bareng tuh kayaknya biasa banget deh gitu. Aku pengen sesuatu yang luar biasa gitu kan. Luar biasa. Luar biasa. Terus akhirnya udah kebayang tuh ada pemain gitarnya, kayak ngeband lah gitu kan. Dan aku juga rindu gitu. Ini musik tuh kayak musik yang dulu deh. Aku jadi inget aku ngeband dulu gitu. Siapa ya pemain bandnya? Terus akhirnya ya udah. Awal mulanya tuh kebayang yang gondrong-gondrong aja. Siapa nih yang gondrong ya? Kayaknya gondrong tuh identik dengan rock gitu. Iya. Enak rambutnya bisa digoyang-goyang. Iya. Terus kebayang waktu itu Pandu Pandu tuh nggak ada pilihan lain lah, cuman Pandu gitu. Berawal dari pertemanan, terus akhirnya gue udah ada project nih gimana nih. Tadinya mau ngisi video doang, terus akhirnya dia tertarik, akhirnya dia isi bassnya. Terus gitu juga Mas Sofi gitu. Dan menurut kita Mas Sofi punya karakter lah. Dia bisa mewakili era dia sih sebenarnya, era 90-nya dia. Ya betul. Karena dia pelakunya langsung kan. Betul. Dia bisa mewakili.
Terus Iqmal juga gitu, ada riff-riff drumnya yang mungkin menjadi karakter dia, digabungkan dengan konsep lagu 90 kayaknya pas aja. Udah, akhirnya jalan. Semuanya rekam drum rekam organik, bass juga gitu. Itu jarak jauh rekamannya? Jarak jauh, by Jadi data. mereka kirim-kirim kali data, ya. dicampur gitu. Ya kan waktu itu lagi pandemi juga kan, nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Terus tantangannya apa tuh pada saat mengkolaborasi begitu? Secara kan mereka bertiga pasti juga punya kesibukan, walaupun mungkin tidak sesibuk kalau belum pandemi ya, ketika tidak pandemi. Tantangannya apa nih pada saat mengumpulkan mereka semua dalam satu rekaman? Alhamdulillahnya, pas dikabarin mereka nggak apa namanya, lagi nggak sibuk aja, lagi available banyak lah waktu yang bisa dipakai katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah sih nggak ada nyangkut di situ. Mungkin kalau lagi pandemi juga kali ya. Nggak bisa kemana-mana ya. Nggak bisa kemana-mana. Terus pada saat bikin video klipnya itu juga ide untuk bikin video seperti itu juga dari Firza sendiri atau ikutan berkolaborasi? Maksudnya mereka juga urun rembuk, musyawarah mufakat dalam konsep videonya Bayangmu itu? Kalau 3 orang itu lebih ke baju ya. Mereka tuh ini kayaknya kita harus kelihatan rock banget deh di sini tuh konsepnya. Ya udah, Mas Sofi dengan gayanya. Cuman memang semuanya tuh identik hitam-hitam kan. Kalau video sendiri itu referensi dari teman-teman aja. Pertama aku ngasih referensi, terus sutradaranya ngasih Irul ngasih referensi, produserku ngasih referensi, akhirnya digabung jadilah seperti itu. Gitu. Aku punya satu pertanyaan tentang videonya. Kenapa sih di setiap video yang ada musik rocknya rambut kalian tuh harus berkibar-kibar? Nah, gitu. itu kayak semua video rock yang aku tonton cuma kayak, rambutnya berkibar-kibar. Nah, tapi kan itu jadi ini ya, jadi apa namanya? Khas musik rock 90. Terus ngelihat kamera sambil nyanyi gitu kan, itu khas 90 sebenarnya. Iya sih. Yang mungkin apa namanya? Partnya kecil tapi bisa mewakili rock 90 secara keseluruhan. Soalnya kalau diperhatiin ya itu pas gue lihat Dikibas-kibas. harus berkibas-kibas rambutnya. Sebagai yang rambutnya nggak sepanjang itu, sebel ngeliatnya. Oke, nah si lagu Bayangmu ini boleh dong diceritain tentang apa tuh lagunya? Katanya tentang sesuatu aja. Bayangmu itu tentang sesuatu lah. Jadi simpelnya Bayangmu tuh buat cinta yang mungkin melekat, tidak pernah bisa hilang sampai kapanpun. Pengalaman pribadi? Apa yang aku rasakan? Apa yang dirasakan? Sama siapa tuh? Jadi gitu ngulik. Kayak jadi lambe tura. Lagu ini tuh sebenarnya aku bikin buat apa ya? Cerita sebenarnya loh ini ya. Cerita sebenarnya itu berat memang. Lagu ini tuh buat Tuhan sebenarnya. Makanya di liriknya tuh ada, tolong sampaikan padanya, di dalam hatiku hanyalah namanya. Hingga saat berhenti nafasku, aku tetap milikmu. Itu buat Tuhan sebenarnya. Cuman kalau teman-teman millennials mau mendedikasikan lagu ini buat kekasihnya, pacar, mantan, orang tua, silakan, nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya inti dari lagu ini untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi bebas dipersepsikan. Bebas. Oke, nah. Tidak masalah. Betul. Speaking about 90s sound. Jadi sempat mendengar kok intro lagu Bayangmu mirip dengan intro lagunya ini kalau menurut gue ya. Tapi emang iya? Iya, itu memang tidak disengaja atau terinspirasi dari lagunya band yang Ono. Gue nggak mau nyebut nama nih. Iya, terinspirasi lah. Iya. Jadi kami rasa pada saat itu sama musik director, kayaknya harus ada unsur-unsur itu gitu. Karena kalau bikin apa ya riff yang baru itu akan menjadi PR lagi gitu untuk telinga pendengar. Jadi kayak mungkin yang udah ada aja, yang udah ada kita bikin dengan sound di 2021. Soundnya kan lebih bagus ya dari yang itu gitu. Kalau yang itu kan lebih yang wow, Ya, lebih yang lebih wow. gimana gitu. Kalau Bapak kan agak lebih yang calming, yang lebih dalam gitu, lebih gelap. Gelap. Cuman di beberapa tarikan suaramu, aku sempat mendengar, ini bukan bermaksud membandingkan ya? Ya nggak apa-apa. Bukan bermaksud membandingkan. Jadi kalau di Aku Lakimu, aku mendengar suara tarikanmu agak mirip sama Akang Steve Tyler. Tapi kalau di sini aku sempat mendengar suara tarikannya agak mirip sama Once. Apakah memang pada saat itu lagi senang mendengarkan Mas Once, atau mungkin emang ya sebenarnya ciri khas gue kayak gitu, cuman karena udah duluan Mama C, jadi kadang-kadang lo suka
dianggap mungkin mengikuti kali gitu. Mungkin yang aku denger Sting kali ya, sama yang Mas Once denger. Mas Once juga dengerin Sting. Jadi kayak teknik untuk ngincer tingginya sama kali, gitu, head voice-nya. Dan mungkin aku juga waktu itu nyari gimana caranya supaya beda, ternyata nggak bisa, susah gitu. Dan mungkin dengerannya aja yang sama ya. Ini nggak bermaksud bandingan loh, Iya. jangan ngambek dong. Tapi enggak dong, memang gimana ya? Ya itu tadi, mungkin alasan yang lebih tepatnya mungkin Mas Once-nya mendengarkan apa yang mungkin aku dengarkan. Sama-sama didengarkan. Sama didengarkan, dan mungkin dia ngambil ilmu dari situ juga, dan aku juga ngambil ilmu dari situ. Sama lah, namanya Sting ya, Bo. Iya, Sting kan. Siapa yang nggak kenal? Sama tarikannya. Peter Cetera juga kayak gitu tarikannya. Dan aku banyak belajar sebelum di take, aku banyak dengerin lagu mereka. Gitu. Tapi kan tadi Terpengaruh jadinya. ada yang sempat tadi kan bilang terinspirasi kan dari si band yang itu gitu. Sudahkah atau apakah sudah muncul beberapa head comments dan gimana kamu mengatasi mungkin komen-komen kan kadang ya tahu kan netizen kan selalu benar apa adanya. Nah kadang-kadang kan mungkin ada head comment atau komen-komen yang tidak menyenangkan. Nggak ada sih komen yang tidak menyenangkan tuh cuman kenapa lagu ini nggak trending ya katanya gitu. Padahal lagunya Bikin bagus. Bikin hashtag kakak. Harusnya bikin hashtag. Iya dong kakak. Emang hashtag bisa jadi trending? Katanya begitu. Kan kita pengen. Coba millennials, kalian dengarkan lagu Bayangmunya Firza, habis itu kalian bikin hashtag rame-rame. Nanti yang menang dikasih video dari Firza. Loh, kok gue yang bikin dari kuisnya? Dapat sepatu KW tapi. Jangan dong. Dapat video greeting dari Firza aja, ntar dinyanyi sama Firza. Itu sih yang paling lumayan iya juga ya. Maksudnya lagu ini tuh aku bikin dengan jangka waktu yang lumayan lama, setahun. Banyak yang suka, alhamdulillah responnya di komen. Aku baca kok komennya. Komen Kamu baca sendiri? Baca. Semua dibaca? Baca. Oke. Aku baca, bagus komennya. Cuman ya itu dia tadi, yang mereka rasa punya kualitas gitu. Tapi kenapa nggak trending ya gitu. Ya nggak tahu ya, terus rezeki-rezekian juga. Gitulah, ya udahlah. Mungkin pelan-pelan. Mungkin yang ini belum, nanti mungkin lagu berikutnya? Iya, mudah-mudahan. Kan katanya udah ngerekam 21 lagu kan? Ini baru Lagu. 1 keluar. Doain ya, Kak. Ya, saya doakan Kak, tenang. Asal saya jadi video klipnya, tetap. Biar ikutan rambutnya kibar-kibar. Iya. Ini asli rambutnya? Asli. Oke. Kayak palsu ya? Aku juga lah nanti warna merah. Boleh. Sama kayak kostumnya merah. Boleh. Nanti kita ngecat di tempat aku aja. Loh. Oke, nah. Ini sebelumnya kan kamu juga dikenal sebagai project Mahadewa kan dengan Mas Ahmad Dhani gitu. Nah pada saat terpilih itu, ini kita agak flashback sedikit ya. Pada saat terpilih itu menurut kamu agak susah nggak sih menggantikan Judika di Mahadewa, atau kamu tetap jalan aja sendiri dengan ciri khas kamu sendiri? Atau mungkin maksudnya siapa tahu dikasih petua-petua atau insight dari Mas Dhani? Kalau Mahadewa kan aku dari 2015 sampai 2017 itu juga cuman ngebantuin sampai off air doang. Dan kebetulan memang aku dipilih untuk jadi vokalis mereka untuk ngebantuin off air. Ya udah aku jalanin aja dan nggak ada sama sekali kayak dibayang-bayangin sama vokalis sebelumnya ya. Sama aku cuman ngelanjutin aja sebisanya aku nyanyi lagu mereka dengan baik udah cukup sih. Dan terus Mas Dhani juga banyak, ya lumayan lah dapat petuah banyak gitu, kayak banyak ilmu yang didapat juga gitu. Apa tuh salah satu ilmu yang mungkin masih diterapkan sampai sekarang? Ya pada saat itu mungkin cara manggung yang baik dan benar ya. Oke, kalau tadi di acara ini ya public speaking ya. Ya masih berantakan mungkin pada saat itu. Ternyata band seprofesional itu punya cara sendiri, beda-beda cara memang. Di Mahadewa sendiri tuh punya cara gimana caranya sesempurna mungkin lah. Untuk menjelasin teknisnya mungkin bakal panjang, tapi yang aku dapatkan itu gimana caranya sesempurna mungkin bisa manggung gitu di hadapan semua penonton. Oke, main juga ya. Jadi dari acara dapat public speaking gratis, terus dari Mahadewa diajarin bagaimana manggung yang baik dan benar. Bisa membuat seorang Firza tuh tampil sebagai entertainer secara utuh dong. Ya pelan-pelan sih, pelan-pelan Kak. Kakak, aku manggil kakak deh. Aku langsung berasa toku. Aku adiknya Kak, saya masih lebih muda daripada Kak Firza. Bohong banget. Oke, nah setelah si Bayangmu nih, kan sekarang masih promo Bayangmu, tapi apakah sudah ada rencana ke depannya nanti mau rilis single terbarunya kapan gitu?
Rencananya 4 bulan sekali dari tim labelku Alpha Records. Tapi belum cencu juga. Jadi kayak masih kita ngelihat ngelihat pergerakan ini lagu dulu gitu. Kalau memang lagu ini banyak yang seneng dan itu mungkin rilisnya mungkin akan lama. Rilis untuk lagu selanjutnya ya. Nanti melihat pergerakan ya? Lihat pergerakan. Oke, mari kita galakkan pergerakan itu supaya teman-teman milenials di luar sana mendengarkan lagunya Firza. Coba Firza, boleh loh di-mention ke teman-teman milenials, ajakan, seruan, himbauan untuk mendengarkan lagumu. Mungkin bisa dibilang alasan untuk mendengarkan Bayangmu dari Firza adalah apa? Silakan, dipersilakan. Buat teman-teman millennials, kalian harus dengar lagu ini karena lagu ini sebenarnya sangat menarik untuk didengar. Di tahun 2000, mulai tahun 2019 nggak ada musik rock yang rilis di industri khususnya, nggak ada. Dan terus akhirnya aku rilis lagu ini. Ya mudah-mudahan lagu baru ini. Jadi teman-teman millennials tuh nggak cuman dengar musik nostalgia doang. Ada lagu baru yang rock 90, genrenya enak untuk dinikmati. Kalian bisa dengar lagunya. Bisa di-download di segala jenis digital platform. Terus bisa ditonton video klipnya di YouTube, ya kan? Sama support terus di komen nanti di video klipnya. Balas ya? Dan nanti aku balas. Oke, itu dia milenials. Jangan lupa untuk mendengarkan lagu Bayangmu dari Firza yang juga berkolaborasi dengan Ovi Rif, Iqmal Tobing Triad dan juga Pandu Di Adams. Dan dengerin di semua digital platform favorit kamu. Yang penting ayo dengerin musik 90-an khas dari Firza di single Bayangmu. Oke? Lanjut, kita akan ngobrol lagi lebih banyak sama Firza di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama aku Titas dan Firza. di Kiss of Music. This is your stage.